Di sini, alam bukan sekedar latar. Ia adalah penguasa. Setiap suara, hanya mereka yang berani masuk. Harus siap menghadapi yang tak terduga. Untold Adventures of Brazil's Mysterious Jungle. Membentang lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, melintasi 9 negara, dan menjadi rumah bagi 1/4 spesies flora dan fauna dunia. Amazon, sebuah dunia yang tak pernah benar-benar tidur. Membangun tenda di sekitar tempat itu, Chad. Tentu, aku membangun tenda untuk istirahat juga. Di sini, alam bukan sekedar latar. Ia adalah penguasa. Setiap suara, setiap bayangan, bisa jadi pertanda. Hanya mereka yang berani masuk. Harus siap menghadapi yang tak terduga. Petualangan di balik rimba Brazil. The Untold Adventures of Brazil's Mysterious Jungle. Hari mulai nampak sore di hutan Amazon. Sore hari di sini bukan sekadar waktu. Kami nyatakan untuk istirahat sejenak, sembari menikmati segelas air teh hangat. Di sini, malam bukan akhir, ia adalah permulaan. Ketika manusia beristirahat, alam justru bangkit. Suara jangkrik menggema dari balik semak, ini adalah alam liar di malam hari. Di pinggiran hutan Amazon, malam bukan sekadar gelap, ia adalah panggung bagi predator yang tak terlihat. Pantera oncah, jaguar, tubuhnya berotot, langkahnya senyap. Ia tidak berlari, ia menunggu. Jaguar tidak berburu untuk bermain. Satu lompatan, satu gigitan tajam. Tidak ada peringatan, tidak ada suara. Hanya efisiensi yang diwariskan oleh ribuan tahun evolusi. Nenek moyang jaguar modern mungkin memasuki Amerika dari Eurasia selama Pleistosen awal melalui jembatan darat yang pernah membentang di Bering. Spesies kucing besar yang hidup dari genus Panthera yang berasal dari Amerika, dengan panjang tubuh hingga 1,85 meter dan berat hingga 158 kg. Itu adalah spesies kucing terbesar di Amerika dan terbesar ketiga di dunia. Predator kucing besar menggunakan roset mereka untuk mensimulasikan pergeseran bayangan dan naungan yang berbeda. Ini akan membantu hewan untuk tetap tersembunyi dari mangsanya. Di hamparan tanah yang luas dan langit yang tak berujung, berdiri bunga yang tak pernah lelah menatap cahaya. Helianthus anus, bunga matahari.
menghasilkan nektar yang cukup menarik bagi berbagai jenis serangga penyerbuk, terutama lebah. Volume nektar bunga matahari tidak sebanyak bunga-bunga lain seperti semanggi atau lavender, tetapi cukup untuk menarik lebah madu dan lebah liar. Pagi di Amazon itu seperti pesta alam. Langit biru terang, matahari bersinar hangat, dan udara segar. Aku mulai berlari di jalur yang terbuka lebar. Tanah kering, nyaman. Aku berlari karena pagi ini terlalu indah untuk dilewatkan. Udara hangat tapi segar. Ya, inilah Amazon. Kita akan awali perjalanan pagi ini dengan secangkir kopi. The perfect way to start your morning. A refreshing cup of warm coffee in the Amazon. Pinggiran hutan adalah tempat di mana dunia liar mulai berbicara pelan. Disinilah alam membuka pintunya dengan lembut, mengundang kita masuk tanpa tergesa. Langkahku menyusuri jalur berumput yang membelah semak-semak rendah. Di kejauhan kami melihat bangunan rumah, kita akan coba untuk mendekati. Sepertinya sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Dari puing-puing yang berserakan dan atap yang runtuh. Ini bukanlah akhir petualangan kita. Ini adalah awal untuk kita masuk lebih dalam ke paru-paru dunia Amazon. Sebuah hutan besar yang membawa kita untuk berpetualang di balik rimba Brazil. Bumi memang luas, banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia. Dari luasnya rimba Amazon hingga California, dan tempat di mana panjang sekitar 3,8 sampai 5 cm. Cangkang, berwarna coklat muda hingga krem, berbentuk globular dengan 5 sampai 6 spiral. Siput ini bernafas melalui paru-paru, atau disebut juga pulmonata. Siput ini dapat ditemukan di ketinggian hingga 2100 meter di pegunungan Alpen. Helix pomatia adalah spesies siput darat besar yang dikenal dengan beberapa nama umum seperti Roman snail, Burgundy snail, atau escargot. Helix pomatia adalah salah satu jenis siput yang paling umum digunakan dalam hidangan escargot di Prancis dan negara Eropa lainnya. Dagingnya dianggap lezat dan kaya protein. Pegunungan Alpen adalah rangkaian pegunungan terbesar dan paling terkenal di Eropa. Membentang sepanjang 1.200 km melintasi 8 negara. Prancis, ribuan spesies hidup berdampingan di bawah permukaan biru yang tenang. Dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, namun penuh warna, suara, dan kehidupan. Exploring the hidden world under the calm blue waves. Ikan ini punya bentuk tubuh yang unik. Sayapnya lebar seperti burung, dan ia berenang dengan gerakan melambai yang anggun. Di bagian depan kepalanya, ada 2 lobus yang mirip hidung sapi. Itulah asal nama cow nose ray. Rhinoptera bonasus hidup di Samudra Atlantik Barat, dari Amerika Serikat hingga Brasil. Mereka suka tinggal di perairan dangkal seperti muara sungai dan pesisir pantai.
Makanan favorit mereka adalah kerang, kepiting, dan moluska. Mereka punya gigi khusus berbentuk ubin untuk menghancurkan cangkang keras. Mereka bisa mendeteksi mangsa yang tersembunyi di pasir menggunakan sensor khusus. Taeniurops meyeni atau dikenal sebagai round ribbon tail ray atau pari ekor pita bulat adalah spesies ikan pari besar yang hidup di perairan tropis Indo-Pasifik dan sebagian wilayah Pasifik Timur. Berat ikan ini bisa mencapai hingga 150 kg. Meski punya duri di ekornya, ikan ini tidak berbahaya bagi manusia. Mereka jarang menyengat dan lebih suka menjauh jika merasa terganggu. Rhinoptera bonasus atau dikenal sebagai cow nose ray adalah spesies ikan bertulang rawan dari famili Rhinopteridae. Sebagai anggota kelas Chondrichthyes, ikan ini memiliki kerangka yang tersusun dari tulang rawan, bukan tulang keras seperti ikan bertulang sejati. Tubuhnya berbentuk rhomboid dengan sirip pektoral yang lebar, memungkinkan gerakan berenang yang efisien melalui gaya flapping mirip burung. Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia dan termasuk dalam kelompok hiu meskipun sifatnya sangat jinak dan bukan karnivora ganas seperti kebanyakan hiu lain. Ukuran hiu paus bisa mencapai panjang 18-20 meter dan berat hingga 21 ton. Reproduksi berlangsung secara vivipar, dengan embrio berkembang di dalam tubuh induk. Mereka memiliki tingkat reproduksi yang relatif rendah, menjadikan populasi rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Sebagai spesies yang tidak agresif dan memiliki peran ekologis penting, Rhinoptera bonasus mencerminkan kompleksitas interaksi antara organisme laut dan lingkungan. Pemahaman yang mendalam tentang biologi dan perilaku mereka menjadi kunci dalam pengelolaan konservasi laut yang berkelanjutan.